Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'da fala haula wala quwata illa billah. Para pemirsa Unugri TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang mengikuti kegiatan ini secara offline di kampus. Pertama-tama bersama-sama menyanjungkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali, untuk bersama-sama mengkaji Al-Qur'an, bersama-sama memahami isi Al-Qur'an. Dalam hal ini surat Yasin yang sering kita baca. Kita berharap kegiatan kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan sholihan maqbula, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawatullah wassalamuhu semoga selalu diaturkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan mendoakan beliau kita juga dibalas didoakan oleh beliau. Dengan menyebut nama beliau semoga kita terinspirasi menjadi manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang bermanfaat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat pemirsa Unugri TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengikuti kegiatan ini secara online maupun offline. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas surat Yasin mulai dari ayat yang pertama hingga ayat ke-11. Innama tunziru man ittaba'al dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian ayat ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kajian hari ini merupakan kelanjutan, atau ayat ke-12 ini merupakan kelanjutan dari ayat ke-11. Di mana pada ayat ke-11 ini yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa orang yang bisa mendapatkan manfaat dari nasihat, peringatan-peringatan adalah orang yang manit taba'al dzikra, satu, orang yang mau mengikuti petunjuk, karena petunjuk itu kan sudah diberikan oleh Allah, tergantung kita mau mengikuti atau tidak. Kalau kita mau mengikuti petunjuk itu, maka kita akan mendapatkan manfaatnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib. Dan orang yang takut atau memiliki rasa khasyah pada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak melihat Allah. Jadi di ayat ke-11 itu Allah memberikan informasi pada kita bahwa orang yang bisa mendapatkan manfaat dari petunjuk, syaratnya ada dua. Yang pertama ada kemauan, kemudian yang kedua ada rasa khasyah pada Allah. Di ayat ke-12 ini Allah memberikan informasi kepada kita bagaimana agar kita memiliki rasa khasyah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Terjemahan dari ayat ke-12 ini, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kami pula lah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, atau yang biasa disebut dengan Lauhul Mahfuz. Di ayat ke-12 Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita memiliki rasa khasyah. Untuk memiliki rasa khasyah, yang pertama adalah nahnu nuhyil mauta. Kita meyakini bahwa
setelah kita mati nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminta pertanggungjawaban. Jadi apa yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada manusia kalau itu terkait dengan hak adami, dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanaktubu ma qaddamu. Yang kedua, kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita perbuat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah juga akan mencatat dampak atau bekas-bekas dari apa yang kita lakukan. Karena amal atau amal itu kan ada dua macam. Ada amal yang sekali sudah selesai, tidak ada lanjutannya. Ada juga amal yang berkelanjutan. Contoh amal yang berkelanjutan adalah amal jariah. Misalnya saudara-saudara misalnya membentuk klub pecinta Al-Quran yang di dalamnya ada macam-macam ya terkait dengan Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran bareng-bareng, bisa mengkaji isi Al-Quran, dan mendakwakan Al-Quran dan lain-lain. Berarti itu kan baik. Kalau kalian meninggal misalnya kelompok kajian, kelompok cinta Quran itu masih tetap ada dan terus berjalan, maka kalian akan mendapatkan pahala jariahnya. Begitu pula sebaliknya ketika yang dibentuk adalah kelompok yang tidak baik, misalnya kelompok rumpi misalnya, yang begitu kumpul isinya rumpi gitu ya, isinya ngerasani orang, isinya menggunjing orang lain, pokoknya rumpi isinya, grup rumpi, kelompok rumpi. Itu kan berarti kelompok yang isinya tidak baik. Begitu meninggal misalnya, kelompok rumpi itu masih tetap berjalan, maka akan mendapatkan dosa-dosanya karena kalian yang membentuk kelompok itu. Ya, jadi ada tiga hal itu. Ada tiga hal itu untuk agar kita memiliki rasa khosyah. Satu, bahwa hidup atau kematian kita itu bukan menjadi akhir dari perjalanan kita, tapi kematian menjadi awal dari perjalanan panjang kita, dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua, hal segala yang kita lakukan, yang baik atau yang tidak baik, akan dicatat oleh Allah. Kemudian begitu pula amal-amal berdampak kita yang ada dampak lanjutannya juga dicatat oleh Allah. Semuanya itu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya dicatat dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini diistilahkan imamin mubin. Yang ini dijelaskan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Imamin mubin itu yang dimaksud adalah Al-Lauh Al-Mahfuz. Semuanya dicatat dengan rapi oleh Allah di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Kemudian Dr. Wahbah Az-Zuhaili menafsiri ayat tersebut, inna nahnu nab'atsul mauta. Innana, sesungguhnya kami, Allah maksudnya, nab'atsu al-mauta, nanti akan membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal nanti di hari kiamat. Min kuburihim, dari kuburan mereka, ahyaan, dalam keadaan hidup. Jadi nanti kita akan hidup kembali, hidup seperti yang semacam ini, hidup lagi. Setelah mati, hidup lagi. Kemudian wanaktubu fil lauhil mahfuli ma qaddamu fid dunya. Dan Allah juga mencatat segala sesuatu yang telah dilakukan oleh mereka, orang-orang yang mati tadi, atau orang-orang yang di dunia ini, dicatat dan disimpan di namanya Al-Lauh Al-Mahfuz. Min khairin au syarrin. Yang dilakukan itu bisa berupa kebaikan, au syarrin, atau kejelekan, hal-hal yang tidak baik. Hal yang baik dicatat, yang tidak baik pun dicatat.
Wa ma abqauhu ba'dahum min atharil a'malin nafi'ah wad dharrah. Dan apa yang ditinggalkan oleh mereka, bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan dari perbuatan-perbuatan an-nafi'ah yang bermanfaat, wad dharrah dan yang membahayakan. Jadi apa yang kita lakukan di dunia, yang baik maupun yang buruk, dan apa yang kita tinggalkan, yang bermanfaat atau yang tidak bermanfaat, dicatat semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kullu syai'in dabatnahu fil lawhil mahfuz. Dan atau bisa juga dibaca wa kullu syai'in dabatnahu fil lawhil mahfuz. Dan semuanya itu dicatat oleh Allah, disimpan di dalam yang namanya Al-Lawh Al-Mahfuz. Oke, jadi di ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cara bagaimana agar kita memiliki khosyah. Kembali ke khosyah ya. Jadi khosyah ini sangat penting. Rasa takut kepada Allah itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena rasa khosyah itu akan menjadi rem kita, ya, akan menjadi rem kita ketika kita akan bertindak yang tidak baik. Misalnya kalau sudah niat untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, sudah dari rumah sudah apa ya? Nah, misalnya dia akan melakukan apa begitu. Karena ketika kita akan melakukan hal yang tidak baik itu kan perlu biaya ya. Nyelengi. Setelah cukup uangnya mau digunakan untuk melakukan hal yang tidak baik. Kemudian dia ingat, oh iya, kalau saya melakukan hal yang tidak baik, maka ada dampak negatif yang akan kembali kepada saya. Itulah khosyah. Jadi nanti dengan adanya khosyah itu, rasa takut pada Allah itu akhirnya bisa salah satunya ya menjadi rem bagi kita ketika kita akan melakukan hal yang tidak baik. Oh iya, aku ngelakuin ini, maka dampaknya seperti ini. Kalau saya melakukan ini, pasti akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita diberitahu oleh Allah bagaimana caranya agar kita memiliki rasa khosyah. Untuk memiliki rasa khosyah bagaimana? Tadi kita diingatkan 3 hal. Yang pertama, naktubu ma qaddamu, bahwa segala sesuatu, mohon maaf. Yang pertama, nahnu nuhyil mauta. Kita setelah mati atau kematian kita itu tidak menjadi akhir atau bukan akhir dari kehidupan. Ya. Karena apa? Setelah mati kita akan dihidupkan kembali untuk mendapatkan sesuai dengan yang kita perbuat di dunia. Oke ya, satu, kita diingatkan. Kadang-kadang kan ada, mohon maaf ya, ada orang-orang yang ingin jalan pintas karena mengalami putus cinta, patah hati, akhirnya bunuh diri. Dia mengira setelah bunuh diri sudah selesai semuanya, padahal tidak. Ya. Jadi ada yang seperti itu ya. Dia mengalami hal yang berat menurut dia, patah hati misalnya, akhirnya dia bunuh diri. Rumangsane nek wis mati sudah berakhir semuanya. Padahal kematian itu baru awal dari perjalanan panjang yang akan kita lalui. Oke. Kita diingatkan bahwa Allah akan menghidupkan kita, menghidupkan kembali kita setelah kita mati. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Satu. Kemudian yang kedua, wa naktubu ma qaddamu, dan Allah akan mencatat segala sesuatu yang kita lakukan. Tidak ada sedikit pun yang terlewatkan, semuanya pasti akan tercatat. Sekecil apapun atau meskipun kita menyimpan kejelekan, pasti akan tercatat, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa atharohum. Apa yang kita lakukan itu ada 2 macam. Ada yang sekali dilakukan sudah selesai. Ada yang setelah dilakukan masih ada dampak lanjutannya. Contoh yang
eh, amal yang sekali selesai, contoh sholat misalnya. Setelah sholat kan sudah selesai. Ada juga amal yang ada dampaknya. Contoh tadi saya mencontohkan apa? Membentuk klub pecinta Quran misalnya. Setelah mati, klubnya masih terus berjalan. Oke, itu asar. Itu juga nanti akan diperhitungkan. Nah, asar itu ada dua macam. Dampak dari perbuatan kita ada dua macam. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau sampean misalnya membentuk klub cinta Quran kan bagus. Tapi ada juga mungkin ada yang membentuk klub, tapi isinya hal yang tidak baik. Contoh klub apa misalnya? Klub rumpi misalnya. Jadi klubnya namanya klub rumpi misalnya. Pokoknya klubnya begitu kumpul ya isinya ngerumpi-ngerumpi. Nah, setelah misalnya sampean meninggal, klubnya masih ada dan masih terus itu ngerumpi terus itu ya. Maka itu akan menjadi peninggalan yang jelek. Peninggalan yang baik kita akan mendapatkan tetap akan mendapatkan transferan pahalanya yang biasa disebut dengan amal jariah. Begitu pula hal yang tidak baik, kita juga akan mendapatkan dosa jariah. Dosanya akan terus itu. Karena kita sebagai pendirinya, pendiri klub rumpi, maka terus akan mendapatkan pahala. Dosa ya. Selama klub itu masih ada. Oke, jadi tiga hal itulah bekal kita untuk memoles, untuk agar kita memiliki rasa khosyah kepada Allah. Kita akan dihidupkan kembali untuk diminta pertanggungjawaban. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan dicatat. Kemudian begitu pula apa yang kita tinggalkan juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau isinya kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Ya, jadi itu tiga hal itu jika kita lakukan, insya Allah kita akan memiliki rasa khosyah. Dan khosyah itu apa? Rasa takut kepada Allah. Ketika kita akan melakukan segala sesuatu yang tidak baik, kalau kita punya khosyah, maka itu menjadi remnya. Sehingga dengan khosyah itu diharapkan kita tidak jadi melakukan hal yang tidak baik. Oke, itu kaitan dengan ayat sebelumnya. Sekarang kita akan membahas tema baru. Ayat ke-13. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Oke, terjemahannya. Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka. Yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang kafir Makkah, orang-orang kafir yang ada di zaman Rasulullah saat itu ya. Yaitu penduduk suatu negeri ketika para utusan datang kepada mereka. Jadi ini kita akan diberi informasi ya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian orang-orang yang mendapatkan peringatan ya dari Allah melalui Rasulnya, melalui utusannya, akan tetapi mereka mengabaikan peringatan itu. Oke, ini penting juga kita mengetahui hal ini. Oke ya, jadi kita akan membahas tentang kejadian di masa lalu. Ini umatnya Nabi Isa ya, umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Ketika mereka diberi peringatan oleh para penyeru, para dai, atau para di sini diistilahkan Rasul, para utusan, akan tetapi mereka mengabaikan. Apa dampaknya? Ini penting untuk kita bahas. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati il ja'al mursalun. Ceritakanlah wahai Muhammad, atau buatlah perumpamaan bagi mereka, bagi orang-orang kafir itu, tentang penduduk suatu negeri
ketika para utusan datang kepada mereka. Oke. Maksud dari ayat tersebut, wadrib ayyuhar rasul masalan lil musyrikina ashabal qaryah. Ceritakan wahai Rasul kepada orang kafir Mekah tentang ashabul qaryah, penduduk suatu desa. Desa mana? Di sini disebutkan wahia Antokiyah. Ada suatu pendapat yang mengatakan bahwa desa itu adalah desa Antokiyah. Haitsu hina jaaha ashabu Isa li da'watihim ilallahi wa tauhidihi. Penduduk Antokiyah ketika ada murid-murid Nabi Isa, sahabat-sahabat Nabi Isa atau murid-murid Nabi Isa yang datang kepada mereka untuk apa? Li da'watihim ilallahi wa tauhidihi. Jadi Nabi Isa mengutus murid-muridnya untuk berdakwah di desa Antokiyah. Li da'watihim ilallahi wa tauhidihi. Untuk berdakwah kepada mereka, untuk mengajak kepada mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah dan mengesahkan Allah. Oke, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, walam yara Ibnu Katsir anha Antokiyah li annahum amanu jami'an bil masihiyah. Tapi Ibnu Katsir tidak sepakat pendapat itu. Jadi intinya ini masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu desa Antokiyah dan ada yang berpendapat desa lain, di mana Nabi Isa mengutus kepada murid-muridnya untuk datang ke desa tersebut untuk menyeru kepada penduduk desa agar mendekatkan diri kepada Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu tadi ayat ke-13. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah al mursalun, di mana di ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kanjeng Nabi untuk menceritakan kepada orang-orang kafir Makkah tentang cerita masa lalu. Nah, ada apa di masa lalu? Di masa lalu ada Nabi Isa mengutus sahabatnya, mengutus muridnya untuk berdakwah di sebuah desa yang intinya mengajak kepada ketauhidan. Bagaimana reaksi mereka? Selanjutnya ayat ke-14. Bagaimana cerita selanjutnya? Nah, ini cerita selanjutnya di ayat 14. Idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ini ceritanya ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Jadi Nabi Isa mengutus 2 orang muridnya sekaligus untuk berdakwah di sebuah desa. Tidak hanya 1 tapi langsung 2. Lalu mereka mendustakan keduanya. Mereka tidak mempan. Ya. Didakwai 2 orang itu enggak mempan. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Maka diutuslah utusan yang ketiga kepada mereka. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Ya, jadi itulah ceritanya Bani Israel, ya. Umatnya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa mengutus 2 orang untuk berdakwah, mereka tidak tidak mau menerima dakwahnya, diutuslah lagi murid yang ketiga. Dan mereka menekankan ya bahwa kami ini sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Jadi mereka mendeklarasikan diri sebagai orang-orang yang diutus oleh Nabi Isa untuk dakwah kepada mereka. Oke, kita baca dulu tafsirnya. Hina arsalna ilaihim isnaini. Jadi ketika kami mengutus kepada mereka penduduk desa tersebut 2 orang utusan, yakni muridnya Nabi Isa, 2 orang muridnya Nabi Isa. Arsalahuma Isa bi amrillah. 2 orang tersebut diutus oleh Nabi Isa
untuk dakwah di desa tersebut bi amrillahi atas perintah Allah. Jadi Nabi Isa diperintah oleh Allah untuk mengutus 2 orang muridnya. Fakadzabuhu ma fir risalah. 2 orang itu didustakan, artinya dakwahnya tidak diterima. Penduduk desa tersebut tidak mau menerima dakwah dari 2 murid Nabi Isa itu. Selanjutnya bagaimana? Fa'ayyadnahuma bimursalin salisin. Kemudian Nabi Isa mengutus lagi, memperkuat menjadi 3 orang. Faqalu li ahlil qaryati, mereka berkata, maka ketiganya berkata kepada penduduk desa, inna mursaluna ilaikum mir rabbikum. Kami bertiga ini merupakan orang-orang yang diutus kepadamu oleh Allah. Maksudnya oleh Allah itu ya, Allah mengutus Nabi Isa mengutus muridnya, maksudnya begitu. Lidakwatikum, untuk mengajak kepada kalian ila tauhidillahi, mengesahkan Allah wa ta'ati, dan taat kepada Allah. Oke, bagaimana kejadian selanjutnya? Ini masih panjang ini, sampai ayat ke-20 berapa tadi saya baca. Ini masih panjang ceritanya kaumnya Nabi Isa. Oke, kita lanjutkan ayat ke-15. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Ayat ke-15. Mereka atau penduduk desa tersebut menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Alah, kowe iki sapa to? Remehkan. Kowe iki sapa? Kowe iki ya manusia padha karo aku. Padahal 3 orang utusan tadi sudah mendeklarasikan saya atau kami ini utusan Allah. Maksudnya utusan Allah ya, utusan Allah maksudnya adalah Allah mengutus Nabi Isa mengutus ketiga orang tersebut. Jadi sah-sah saja ketika mereka mengatakan kami bertiga ini adalah utusan Allah atau utusan Nabi Musa, yang mana Nabi Musa diutus oleh Allah. Tapi meskipun demikian, meskipun mereka sudah mengatakan seperti itu, penduduk desa masih tetap tidak percaya. Bahkan mereka mengatakan, kowe kuwi sapa? Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kowe sapa to padha-padha karo awak-awakan iki? Manusia biasa seperti kami. Oke, lanjutan terjemahnya. Allah yang Maha Pengasih tidak pernah menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah berdusta. Alah, paling kowe mliduk. Kamu itu bukan utusan Allah, bukan utusan Nabi Isa, dan kamu hanyalah orang-orang yang berdusta. Oke, padahal ya ketika kita lihat di ayat tersebut, di ayat ke-14, inna ilaikum mursalun. Di dalam sastra Arab ya, inna itu termasuk penguat. Contoh misalnya ya ada orang mengatakan, saya pergi ke pasar. Itu kan masih flat ya, datar. Tapi ketika sudah ditambah, sungguh, tenan, aku mau bar ke pasar. Itu kan lebih kuat kan ya. Coba kita rasakan ya. Aku bar lunga nang pasar dengan kata tenan lo, aku bar lunga nang pasar, lebih kuat mana? Lebih kuat yang kedua, karena ada kata tenan, ada kata sesungguhnya. Nah, padahal di ayat ke-14 tadi mereka mengatakan inna ilaikum mursalun. Tenan lo, tenan sungguh saya ini adalah utusan-utusan yang diutus kepada kalian. Oke, tapi meskipun demikian mereka masih tetap tidak percaya. Oke, kita lanjutkan penafsiran dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili ayat ke-15. Qala ashabul qaryah, ketika 3 orang pendakwah utusan Nabi Isa itu mendeklarasikan bahwa mereka adalah utusan Allah kepada mereka, mereka menjawab, lastum
antum eh, illa mislana fil basyariyah fala maziyyata lakum alaina. Kamu itu manusia biasa seperti kami. Fala maziyyata alaikum. Kamu tidak ada bedanya dengan kami. Tidak ada istimewanya dibandingkan dengan kami. Litakunu du'atan mursalina. Kamu itu apa toh? Gak pantas jadi pendakwah. Gak pantas mendakwai saya. Wa ma anzalar rahman min syai'in minal awamir. Dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, perintah-perintah ataupun larangan-larangan ala yadir rusuli. Padahal Allah tidak menurunkan perintah ataupun larangan. Kamu itu kue gawe-gawe, kamu itu dusta. Ma antum illa kadzabuna. Kalian ini hanya pembohong-pembohong fitti'air risalati, di dalam mengaku-ngaku diutus oleh Nabi Isa. Oke, ayat selanjutnya, ayat ke-16. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka menjawab ketika mereka didustakan, jawabannya lebih tinggi lagi, lebih meninggi lagi. Penguatnya ditambah. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ayat ke-16, mereka para utusan tersebut berkata, Tuhan kami mengetahui. Allah tahu. Kalau yang tadi kan mereka mengatakan, inna ilaikum mursalun. Kami diutus untuk berdakwah kepada kalian. Yang ini lebih tinggi lagi tingkatnya. Allah tahu, membawa nama Allah. Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami benar-benar. Ada sesungguhnya, ada benar-benar. Bahwa sesungguhnya kami benar-benar para utusannya. Di sini ada 3 penguat. Yang satu ada nama Allah. Rabbuna ya'lamu. Kemudian yang kedua ada inna ilaikum. Kemudian yang ketiga ada lam. Di situ lamur salun. Sungguh-sungguh, benar-benar. Ada 3 penguat. Itulah cara berdiplomasi ya dengan dalam sastra Arab. Pertama, tanpa penguat. Aku mengbarnong pasar. Nek gak percaya lagi ditambahi, tenan aku mengbar ko pasar. Nek jek gak percaya nih, ditingkatkan lagi. Penguatnya ditambah lagi. Ya, yang diucapkan oleh para utusan tadi ada 3 macam penguat. Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Para utusan tadi berkata, qala ar-rusulu rabbuna ya'lamu sidqana. Allah tahu bahwa kami benar. Inna ilaikum rusulun mursaluna lima ta'unakum ilaihi. Kami memang benar-benar utusan yang diutus oleh Nabi Isa kepada kalian. Akadu al-jawaba bil qasami. Mereka menambah jawaban dengan menggunakan lam qasam, lam mursalun. Itu di situ ada qasam, ada sumpah. Tenan loh. Gitu. Oke, kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-17. Tapi sebelum kita ke ayat 17, kita ambil pelajaran dulu. Oke, 1, kita ini sering mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah mengutus makhluknya untuk memberi peringatan kepada kita. Contoh ya. Misalnya apa dolan nong di pas dia merencanakan mau dolan kemana lah dengan pokoknya ini hal-hal yang kurang baik yang akan dilakukan. Janjian karo sopo ning kono ya. Tiba-tiba ketika dia mau naik motor, motornya bannya kempes. Itu peringatan sebenarnya. Jadi Allah mengutus banyak hal ya untuk memberi peringatan kepada kita.
ketika kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita sering itu, semacam itu. Jadi apa yang lakoni opo harus diingatkan. Bosing meripati kedutan, matanya kedutan itu juga bisa jadi merupakan bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau berangkat ban motornya kempes. Ketika mau berangkat tiba-tiba hatinya nggak enak. Tiba-tiba nggak enak ya. Bisa jadi itu merupakan peringatan. Jadi kita harus waspada ketika mau melakukan sesuatu kemudian muncul apa begitu, bisa jadi itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Peringatan-peringatan itu sayang sekali kalau kita abaikan. Atau kadang-kadang ya ketika kita mendengar cerita-cerita itu ya tentang firasat-firasat itu ya. Bisa jadi firasat itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi kita harus waspada dari ketika kita akan melakukan sesuatu kemudian muncul apa itu bisa jadi merupakan peringatan dari Allah. Tapi apakah yang semacam itu boleh atau tidak boleh? Kadang-kadang kan ada yang membahas tentang itu. Misalnya ketika ada mata kedutan. Kedutan itu apa dalam bahasa Indonesia ya? Kemudian ketika ada burung apa berbunyi, oh apa yang ini dan itu gimana sih hukumnya? Kalau itu hanya sekedar kita anggap sebagai bentuk peringatan dari Allah pada kita, ya nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau kita memastikan, ngone enek ngene iki mesti ngene, gitu ya. Kalau burung ini keluar di malam hari misalnya, pasti nanti akan ada kejadian semacam ini. Itu nggak boleh memastikan. Tapi kalau kita hanya sekedar apa namanya, oh ini bisa jadi merupakan peringatan dari Allah kepada saya dan seterusnya itu nggak masalah. Yang nggak boleh itu kalau memastikan. Nenek ini mesti ngene, nenek ini mesti ngene, itu nggak boleh. Karena yang bisa memastikan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, itu peringatan, itu pelajaran pertama. Jadi Allah seringkali memberikan peringatan kepada kita, tapi kadang-kadang kita tidak merasakan, atau bisa jadi kita mengingkari peringatan itu. Nah, bentuk peringatan Allah itu bagaimana? Banyak sekali. Contoh misalnya ketika sampean melihat medsos ya, melihat TikTok misalnya. Apa yang kita lihat itu bisa jadi menjadi peringatan dari Allah kepada kita. Tiba-tiba masuk video TikTok di beranda kita. Tiba-tiba masuk video itu. Nah, bisa jadi itu menjadi bentuk peringatan Allah pada kita. Bisa jadi ya. Bisa jadi merupakan bentuk peringatan Allah pada kita. Atau tiba-tiba misalnya kadang-kadang ya ketika kita makan bibirnya kegigit ya, kadang-kadang pernah, atau lidahnya tergigit. Itu juga bisa jadi merupakan bentuk peringatan Allah pada kita. Ketika kita mengalami itu, ingat-ingat, aku ngelakoni apa ya? Ngelakoni apa ya sing salah? Apa ya sing salah ya? Kita harus waspada maksudnya. Oke, kemudian yang kedua, yang pertama tadi apa? Bahwa Allah seringkali memberikan peringatan kepada kita dalam berbagai bentuk, berbagai macam peringatan. Akan tapi kadang-kadang kita tidak waspada peringatan itu, bahkan mengingkari peringatan itu. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita diperingatkan oleh orang lain, selama apa yang diperingatkan itu adalah hal yang baik, gitu ya, yang kita diajak pada kebaikan, ya hendaklah kita mengikuti, gitu ya, mengikuti itu. Kan kadang-kadang begini, kita tidak memandang isinya, tapi memandang
orang yang memberi peringatan kepada kita. Ya, kowe iki sapa? Cah lagi di ngisore kok reko-reko ngelingno aku kan gitu ya kadang-kadang ya. Karena yang memperingatkan itu dalam tanda kutip ya, kastanya lebih rendah daripada kita. Dari sisi umur dia lebih rendah dari kita. Dari sisi pendidikan dia SD sampean S1. Oh sopo sampean opo cah SD kan gitu. Pendidikan SD mau memperingatkan anak S1. Oh, nggak level kan gitu ya kadang-kadang. Itu eh, jangan ditiru itu tadi apa namanya yang dilakukan oleh orang-orang kafir seperti itu. Jadi ketika diberi peringatan, padahal mereka tahu itu baik, tapi mereka nggak mau menerima, menganggap nggak level dengan dia gitu. Kadang-kadang kita semacam itu. Ketika kita diperingatkan, karena kita memandang orang yang memperingatkan itu levelnya lebih rendah dari kita, akhirnya kita tidak menerima, padahal isinya bagus gitu. Oke, itu kemudian selanjutnya yang juga perlu kita ingat-ingat adalah jangan sampai ya, jangan sampai kita merendahkan orang ya. Jangan sampai kita merendahkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Tadi kan mereka mengatakan qalu ma antum illa basyarum misluna. Lah kamu ki siapa? Kamu itu siapa tau gitu. Jangan sampai keluar dari mulut kita kata-kata yang semacam itu. Itu kan berarti kita meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Hati-hati, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Kalau kita merendahkan orang lain, berarti kita masuk kategori orang yang sombong. Alah, sampean sopo, nggak level. Nah, itu berarti kita masuk orang yang sombong itu. Tanpa sadar, kita menjadi orang yang sombong. Oke. Ini masih panjang ceritanya. Saya tadi melihat sampai ke ayat 26 ini masih bercerita tentang itu. Oke ya, jadi kita putus sampai di sini. Insya Allah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya dari apa yang kita bahas pada hari ini. Pelajaran yang pertama tadi tentang apa? Tentang khosyah. Bahwa rasa khosyah itu sangat penting. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memiliki rasa khosyah. Tadi telah kita bahas bersama-sama. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah ketika kita mendapatkan peringatan. Ya. Ketika kita mendapatkan peringatan, misalnya kita berbuat yang tidak baik, kemudian ada yang mengingatkan, ya. Kita jangan merasa apa ya? Kita jangan merasa kadang-kadang merasa marah ketika diingatkan. Marah ketika diingatkan, apalagi yang mengingatkan itu orang yang levelnya lebih rendah. Karena pada intinya, pada prinsipnya Allah itu memberikan peringatan kepada kita dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Bisa jadi apa yang kita lihat itu menjadi peringatan bagi kita. Contoh ketika misalnya di jalan melihat orang kecelakaan, mata kita melihat orang kecelakaan itu menjadi peringatan bagi kita. Semoga saya tidak seperti itu. Oh, tadi karena berbuat ini dan seterusnya. Semoga saya bisa terhindar. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar itu bisa jadi merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena itu kita harus selalu waspada, selalu berpikir ketika datang peringatan dari Allah dengan berbagai caranya, bibir kegigit ketika kita makan, lidah kegigit ketika kita makan, kemudian
hati kita merasa tidak enak gitu ya, perasaan kok tidak enak, itu kita harus introspeksi apa yang telah saya lakukan, apa yang akan saya lakukan gitu. Jika kita menemukan yang telah kita lakukan adalah hal yang tidak baik, ya hendaknya kita sadari, oh itu tidak baik. Kita kembali lagi, kita istighfar. Begitu pula ketika kita menemukan, misalnya datang peringatan dalam bentuk apapun, kemudian kita berpikir, saya akan melakukan apa yo? Saya sampai mau kemana gitu ya, mau ke alun-alun dan seterusnya, itu pikir ulang. Apa tujuan saya ke sana? Apa yang akan saya lakukan? Dipikir ulang. Jadi ketika datang peringatan, eh, berpikir dua hal. Apakah yang telah saya lakukan itu ada kesalahan? Kalau kita menemukan ada kesalahan, ya kita istighfar. Kemudian apa yang akan saya lakukan itu, berpikir tentang apa yang telah kita lakukan dan berpikir tentang apa yang akan kita lakukan itu. Misalnya pas jalan keluar rumah, sudah naik motor, tiba-tiba perasaan nggak enak. Oh, saya ngapain tak lakukan ini, apakah ada yang salah gitu. Cepat sadar gitu. Sehingga ketika kita mau berpikir akan cepat sadar, cepat menyadari jika yang akan kita lakukan itu sebuah kesalahan, ya kita hindari. Harapannya demikian ya. Inilah pelajaran yang bisa kita petik pada hari ini. Semoga dengan mengkaji Al-Quran, mendapatkan mengambil pelajaran dari Al-Quran, kita termasuk orang yang disebutkan dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, bahwa orang-orang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang mau belajar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dan orang-orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Semoga kita termasuk kategori itu, termasuk orang-orang terbaik, karena hari ini kita mau belajar mempelajari Al-Quran. Semoga kita masuk golongan terbaik itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan dalam saya menyampaikan sesuatu pada sampean. Mungkin juga ada hal-hal yang menyinggung perasaan saudara-saudara, baik yang online maupun offline. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.